Assalamualaikum Bu Sawia, Pak Komang. Waalaikumsalam. Bu Nur Hayati, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, siap hari ini ya. Ini udah lewat jauh nih. Harusnya jam 7.30 ya. Iya. Iya, sudah tahu aturannya Bu? Hari ini uji komprehensif. Iya Bu. Ya, sudah tahu aturannya? Belum disampaikan kemarin. Oh, belum disampaikan, tapi tahu ya diuji ya artinya. Iya. Nanti ada dua sesi. Ibu paparan nanti ya, paparan yang sudah dibuat yaitu rencana aksi sampai kemarin itu evaluasi. Ya, Ibu paparan semuanya. Sudah itu nanti akan ada pertanyaan dari kami penguji. Saya dengan Pak Komang, ya, saya dengan Pak Komang akan menguji Ibu, ya, selama maksimal 50 menit ya di situ. Ya, nanti Ibu paparan, terus kita akan menguji saya dengan Pak Komang secara komprehensif, secara umum maksudnya Bu ya, secara umum. Oke. Dimulai dari rencana aksi atau dari awal Bu identifikasi masalah? Ya, dari awal, Kan rencana aksinya sudah ya dari awal Ibu. Ya, udah saya kirimkan di LMS Bu. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Sawia, Pak Komang, izinkan saya mempresentasikan dari kegiatan saya yang selama ini saya lakukan di rangkaian jadwal PPG dalam jabatan. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, terlebih dahulu nama saya Nur Hayati. Saya bertugas di SD Negeri 2 Banjarnegeri, Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Tanggamus. Saya bekerja sebagai guru kelas yang kebetulan mengajar kelas 5. Sebelumnya, sebelum menuju rencana aksi yang sudah saya buat dari 2 perangkat pembelajaran yang sudah saya buat di kegiatan terakhir, pertama yang saya lakukan ketika di awal pertemuan adalah melakukan identifikasi masalah, di mana kita mencoba untuk mengidentifikasi masalah dari jenis permasalahan yang ada. Di sini saya menemukan banyak sekali masalah-masalah yang saya temukan di sekolah saya, dari jenis permasalahan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, kurang tertarik menggunakan waktu istirahat untuk membaca buku, dan masih banyak lagi sampai poin jenis masalah yang terakhir, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Tapi di antara semua jenis masalah yang saya identifikasi, ada 2 masalah yang cukup harus ditangani, yaitu yang teridentifikasi yang paling krusial, yaitu pertama siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas, yang kedua lemahnya siswa dalam kegiatan menghitung, terutama kalau di kelas 5 itu menghitung materi pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, itu materi matematika kelas 5 di semester pertama. Nah, dari masalah itu maka di LK 1.2 di pertemuan selanjutnya dilakukanlah sebuah kajian eksplorasi. Eksplorasi itu bisa dilakukan yaitu dengan sumber kajian literatur dari berbagai sumber dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Di sini terhadap 2 masalah tersebut, yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran tematik materi menganalisis atau menjelaskan organ gerak pada manusia dan hewan serta fungsinya. Nah, dari masalah yang teridentifikasi itu saya melakukan eksplorasi penyebab masalah berdasarkan kajian literatur dan wawancara dari narasumber. Sehingga setelah dilakukan itu ditemukanlah akar penyebab masalahnya, bahwa penyebab rendahnya kemampuan siswa atau rendahnya pemahaman siswa dalam menjelaskan alat gerak pada manusia itu dapat disimpulkan dari hasil kajian eksplorasi penyebab masalah adalah
cara mengajar guru yang belum berpusat kepada siswa, serta model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mampu merangsang siswa untuk berpikir secara aktif. Selanjutnya dari kegiatan eksplorasi dari penentuan penyebab masalah itu, masalah yang terpilih yang akan saya selesaikan yaitu 2. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, akar penyebab masalahnya yaitu cara mengajar guru yang belum berpusat kepada siswa. Sehingga ketika melangkah lanjut ke eksplorasi alternatif penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, maka dipersiapkanlah sebuah model pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan pemahaman siswa, yaitu model project based learning. Sedangkan untuk identifikasi masalah kedua, setelah dilakukan eksplorasi alternatif solusi dan menentukan solusi, saya memilih menggunakan model problem based learning di rencana aksi yang kedua, yaitu untuk memecahkan hasil belajar siswa yang rendah, ibaratnya kurang maksimal khusus di pembelajaran matematika, yaitu pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Bu, kalau berpenyebut sama mereka masih bisa menguasai. Nah, dari kegiatan eksplorasi alternatif solusi di LK 2.1 lalu menentukan solusi di LK 2.2, selanjutnya yang sudah ditemukan itu solusinya diimplementasikan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran di rencana aksi yang pertama, setelah pertemuan yang sudah kami lakukan dengan bimbingan Bu Diana dan Pak Bambang, yang pertama sebelum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran adalah kita melihat KD-nya terlebih dahulu, Bu. Di sini di RPP yang saya buat itu menyertakan satu RPP terdiri dari 2 KD, ranahnya kognitif dan keterampilan, KD 3.1 dan 4.1, 3.1 itu ranahnya kognitif, dan yang 4.1 itu adalah psikomotor. Dari KD tersebut, maka dirumuskan indikator-indikator yang menuju pada KD tersebut. Tentu saja, penyusunan indikator ini harus mengarah ke taksonomi Bloom. Artinya ketika serta mengadopsi ranah berpikir higher order thinking skill atau HOTS, di mana level berpikirnya sudah minimal kalau HOTS itu sudah sampai menganalisis atau C4. Maka sebisa mungkin saya mendesain pembelajaran walaupun KD-nya hanya 3.1 itu ranahnya menjelaskan, tapi nanti ketika diturunkan di LKPD, anak-anak itu di pembelajaran dengan menggunakan model project based learning itu nanti akan diarahkan untuk belajar berkelompok untuk melakukan identifikasi terhadap alat gerak yang dimiliki oleh hewan. Sedangkan sebelum melakukan pengamatan itu, anak-anak dibimbing terlebih dahulu untuk menemukan dan memahami konsep materi bahwa hewan itu dibagi menjadi 2, ada kategori vertebrata dan avertebrata. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah dijabarkan dalam beberapa indikator itu, Bu, ada 3, baik itu KD 3.1 yang ranahnya kognitif dan KD 4.1 yang ranahnya keterampilan. Nanti dari indikator itu dijabarkan lagi dalam bentuk tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini redaksinya lebih luas dan lengkap karena memuat unsur audience, behavior, condition, dan degree. Jadi konsepnya nanti lebih jelas. Seandainya untuk indikator menyebutkan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata, tujuan pembelajaran yang saya konsepkan adalah melalui kegiatan mengidentifikasi gambar, siswa menyebutkan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata secara tepat. Tentu saja tujuan pembelajaran ini harus didukung dengan
instrumen yang ada di LKPD yang nanti akan diberikan kepada siswa pada kegiatan pembelajaran, tepatnya pada kegiatan inti sintaks ketiga, Bu. Di mana di sintaks tersebut guru di kegiatan pembelajaran di RPP masuk kegiatan inti setelah tujuan pembelajaran ya Bu ya. Pertama, guru menentukan pertanyaan mendasar hanya bersifat pertanyaan yang menstimulasi anak untuk tahu apa yang akan diteliti. Yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jadi yang saya ketahui dari kegiatan yang sudah kami lakukan, model project based learning itu guru menyajikan materi itu enggak di awal Bu, tapi di akhir untuk sebagai penguatan kepada siswa untuk melengkapi pengetahuan yang mereka dapatkan dari kegiatan penelitian. Tentu saja model pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan TPACK dalam setiap pemberian konten materi pembelajarannya, dan sintaks yang saya gunakan dalam model project based learning ini di RPP di rencana aksi 1 itu tidak keseluruhan bisa saya terapkan dalam satu pertemuan. Artinya satu RPP ini saya buat 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama saya melakukan sintaks model PJBL itu sintaks 1 dan 4. Setelah itu siswa melakukan kegiatan penelitiannya nanti di rumah. Pada pertemuan kedua nanti mereka tinggal menampilkan hasil proyeknya, siswa lain menanggapi, menyampaikan, lalu di pertemuan kedua setelah mereka menyampaikan hasil dari pengamatannya melalui kegiatan presentasi dan menanggapi, selanjutnya kegiatan akan fokus pada KD 4.1 yang ranahnya keterampilan, yaitu membuat proyek. Proyek di sini adalah siswa membuat model alat gerak pada manusia dan hewan dengan bahan-bahan sederhana seperti kertas kardus, lem, dan bahan-bahan serta alat yang sederhana. Yang nantinya proyek itu akan ditunjukkan di depan kelas dan dipajang di dalam kelas. Saya pikir untuk RPP itu Bu, sedangkan LKPD tetap saya susun sesuai dengan RPP. Instrumen, sebelum membuat instrumen penilaian, saya buat kisi-kisinya terlebih dahulu. Dari kisi-kisi itu nanti akan dibuat lagi disesuaikan dengan soal yang diberikan, serta yang tahap akhir adalah pembuatan instrumen dan rubrik penilaian yang meliputi ranah afektif, penilaian secara afektif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan, kognitif dan keterampilan. Di kegiatan akhir pembelajaran, saya mengarahkan anak-anak setelah melakukan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan refleksi, siswa mengisi instrumen penilaian ini untuk mengukur apakah mereka sudah cukup paham dengan kegiatan ini, kegiatan pembelajaran, serta menanyakan kepada mereka tentang penguasaan materi apa yang sudah mereka pahami, materi mana yang belum dipahami sebagai bahan refleksi bagi guru untuk menyampaikan materi tersebut secara tuntas sehingga anak itu memperoleh pemahaman yang utuh. Secara garis besar seperti itu Bu yang sudah saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, Ibu Nurhayati telah memaparkan secara lisan tadi rencana aksi dan dari identifikasi masalah. Ibu, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan, Ibu harus tahu ya. Saya mau tanya nih, ya karena dari awal itu kan Ibu tahu apa yang dimaksud dengan masalah, Bu. Masalah itu pada intinya itu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Jadi adanya gap ya? Iya, ada gap antara itu. Ya. Apa yang diharapkan belum sesuai dengan kenyataan. Saya pikir itu adalah sebuah masalah. Itu masalah ya. Kalau di dalam rencana aksi Ibu tadi kan masalahnya itu adalah di dalam pembelajaran ya Bu ya, proses belajar mengajar ya. Tentunya di permasalahan ini apakah itu ada di peserta didik saja?
Iya, Bu. Khususnya di kelas 5. Gitu ya. Mhm. Apa masalah itu Kalau masalah yang lain ada sih, Bu. Bukan ya, hanya di peserta didik, tapi juga ada faktor lain yang menyebabkan siswa rendah. Contohnya sarana prasarana yang sangat minim. Saya mengajar di SD terpencil, Bu. Siswanya satu sekolah 37. ya. Saya tidak melihat itu, saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Jangan membandingkan dengan itu, tapi Iya, keberadaan guru itu adalah inovatif. iya, Karena Ibu akan merasa sama haknya, sama mutunya dengan yang di Bandar Lampung, Metro, dan sebagainya. iya, Kita sebagai pendidikan berpikirnya adalah bagaimana inovasi, ya. Jadi iya, Bu. apapun bisa dilakukan, Bu, dengan miniatur, dengan Ibu membuat alat peraga, ya, Iya, itu bisa. Ya, tadi tidak ada namanya tidak ada solusi. Itu. Ya, mhm, berarti Ibu kan di sini harus menjadi garda ke depan. Garda ke depan. iya. Ibu tahu nggak menjadi guru itu ada berapa kompetensi yang harus Ibu kuasai? Ada 4 kompetensi, Bu. Apa saja, Bu? Ada kompetensi sikap, sosial, ada profesional, dan pedagogi. Ya, pertama pedagogik, Bu. Iya, Ya, kedua sosial, kepribadian, terus profesional. Jangan iya. dibalik-balik. Ya, nah itu. Jadi Ibu itu sudah masuk ke PPG ini, artinya Ibu sudah lolos luar biasa ya. Karena di luar sana banyak sekali yang belum lolos, Bu, mengharapkan. Berarti Iya, Ibu Bu. ini saya katakan sudah berhasil ya. Nah ini pemikiran-pemikiran dari pertama kita mendapatkan penguatan-penguatan itu adalah Ibu sudah banyak tadi bilang apa model pembelajaran, metode pembelajaran. Ibu coba jelaskan metode itu seperti apa, model seperti apa, pendekatan seperti apa. Iya, Bu. Kalau model pembelajaran itu kan desain pembelajaran yang sudah disiapkan untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Model memuat sintaks atau langkah-langkah jelasnya dari awal sampai akhir. Kalau model pembelajaran yang saya terapkan di sini kan kebetulan model pembelajarannya project based learning, Bu, dari menanyakan pertanyaan dasar, dari mengorganisasikan siswa, menyusun jadwal, sampai terakhir adalah penilaian evaluasi hasil. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa menerapkan metode diskusi contohnya, atau demonstrasi, penugasan, itu adalah contoh metode. Sedangkan pendekatan adalah muatan yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi. Umpamanya siswa diberikan pendekatan umpamanya TPACK, di mana kegiatan inti atau materi pembelajaran itu disampaikan dengan memuat unsur-unsur seperti ada teknologi, yaitu pemanfaatan media pembelajarannya, ada kontennya, yaitu materinya, ada unsur knowledge-nya atau pengetahuannya, seperti itu, Bu. Di mana pendekatan itu nanti akan termuat atau terkandung dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di kegiatan baik itu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Itu konsep yang saya miliki, Bu, terkait dengan model, metode, dan pendekatan. Oke, baik. Ibu tadi mengatakan sintak, yang mengatakan apa ini modelnya problem apa namanya berbasis project ya. Iya. Pelajaran project ya. Ibu tahu apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah PJBL, Bu. Iya. Ya, yang pertama adalah guru pertama masuk kelas kan melakukan kegiatan pendahuluan, Bu. Kegiatan pendahuluan yaitu dari kegiatan salam, berdoa, mengecek kehadiran, persepsi, mengkaitkan pembelajaran yang kemarin dengan pembelajaran hari ini, menyampaikan KD dan tujuan pembelajarannya. Sedangkan masuk kegiatan inti, masuk ke sintaks dari model PJBL itu sendiri. Pertama, sintaks yang dilakukan adalah guru memberikan pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar ini yang memancing siswa untuk berpikir saja, Bu. Maksudnya begini, contoh pertanyaannya, anak-anak, apakah kalian pernah melihat gajah? Iya, Bu. Semut? Iya. Tahukah kalian perbedaan antara keduanya? Oh, tahu, Bu. Nah, jadi pemahaman awal mereka itu nanti akan digiring menuju apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Adapun materinya nanti kan dijelaskan di sintaks
terakhir, yaitu sebagai penguatan materi. Yang sintas kedua adalah merencanakan proyek. Merencanakan proyek di sini adalah setelah siswa diberikan pertanyaan pemantik itu, nanti pertama dibagi kelompok dulu, Bu. Nah, setelah dibagi kelompok, nanti mereka akan diarahkan bahwa setelah dibagi kelompok, kita akan melakukan ini anak-anak, yaitu melakukan pengamatan. Nah, pengamatan terhadap apa yang telah secara tadi disampaikan, disinggung di sintas. Yang kedua adalah sudah dikomunikasikan tentang apa yang akan dilakukan, dibuat yang ketiga, yaitu sintas yang ketiga adalah menyusun jadwal atau untuk penelitian, di mana jadwal ini terkait dengan waktu, tempat, dan teknis mereka dalam melaksanakan penelitian secara berkelompok. Yang kedua adalah yang ketiga yaitu memantau siswa dalam kemajuan proyek antara yang ketiga sintaks yang ketiga adalah memantau siswa untuk kemajuan proyek. Dalam kegiatan pemantauan ini, guru mempertanyakan ketika pengamatan itu belum selesai dilakukan, tapi besok bertemu ditanyakan bagaimana anak-anak pengamatannya sudah dilakukan, sejauh mana tugas kalian, sudah diamatikah semuanya, terus bagaimana kinerja kelompoknya, semuanya ikut terlibat atau tidak, begitu. Yang terakhir, sintaks yang keempat adalah penilaian hasil. Dalam sintas ini, anak-anak menyampaikan apa yang dia dapatkan dari kegiatan pengamatan di lapangan. Seperti dalam sintas ini, anak menyampaikan, mempresentasikan, menanggapi. Jadi setelah dipresentasikan, siswa lain menanggapi. Nah, setelah fase yang keempat ini, fase yang kelima yaitu evaluasi dan pengalaman. Di sini guru setelah anak-anak selesai melakukan kegiatan presentasi, menanggapi, menanyakan, nah baru di kegiatan ini guru memberikan materi utuhnya, Bu. Jadi supaya anak itu memperoleh pengalaman yang utuh. Apa sih yang kemarin didapatkan dengan konsep yang sebenarnya disajikan oleh guru. Mungkin ini adalah yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, perbedaan model ini dengan yang lain. Kalau model ini materi itu disajikan di akhir sebagai penguatan. Nah, di sini peran guru pada sintaks yang kelima ini adalah menyajikan materi. Materi itu saya sajikan lewat bahan media-media ditampilkan. Di sini pendekatan teknologinya dimunculkan, Bu. Media yang saya gunakan, saya sudah membuat poster gambar, Bu. Poster gambar ditampilkan, PowerPoint bisa ditampilkan, dan saya sudah membuat video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Untuk disetel, maksudnya biar anak-anak nyimak, berarti biar ternyata apa yang saya dapatkan sesuai atau tidak ini dengan materi yang diberikan Bu Guru di akhir pembelajaran. Nah, setelah kegiatan penyampaian materi itu baru guru mengarahkan siswa membuat proyek di bagian akhir. Proyeknya. Ya, jadi Ibu tahu ya prinsip proyek itu kan produk ya. Produk yang diberikan kepada anak dari konsep melalui sintak-sintaknya itu tadi, Ibu tahu langkah-langkahnya, sehingga ini adalah berawal sih sebenarnya dari problem-problem yang memang anak tidak belum paham, dan bagaimana guru untuk memahami, menyampaikan dengan apa ya, KKO-nya ya Bu ya, dan tahu kata-kata di situ adalah bagaimana kalimat yang operasional. Yang Ibu sampaikan dari C1 sampai C6, P1 sampai. Nah itu, jadi ada life skill-nya juga ya Bu, ada keterampilannya di situ. Nah ini sudah Ibu tanamkan di sana. Nah nanti bagian Pak Komang evaluasi deh ya, evaluasi dengan yang lain ya. Saya mungkin berbagi ya Pak Komang ya. Jadi Pak Komang yang rencana aksi terakhir, saya yang awal aja. Jadi kita nggak tumpang tindih. Jadi Ibu apa yang Ibu sampaikan, tentunya Ibu membuat apa sih yang melengkapi perangkat pembelajaran itu apa saja Bu? Perangkat pembelajaran di rencana aksi pertama yang saya sajikan pertama adalah RPP, Bu. Setelah RPP nanti didukung dengan bahan ajar. Setelah bahan ajar nanti dibuat LKPD, lalu media pembelajaran.
media pembelajaran yang saya tampilkan, saya gunakan, pertama yang saya buat adalah poster, media poster bergambar, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga adalah video pembelajaran yang sudah saya buat dan saya upload di YouTube untuk disimak pada siswa. Dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Ya, baik. Mungkin itu nanti hot dan sebagainya, silakan Pak Komang untuk waktunya. Saya cukup ya, saya kira. Iya, Bu. Silakan, Pak Terima Komang. kasih, Bu Sofia. Oke. Terima kasih Bu Sofia. Bu Nur Hayati, Pak Komang, saya. apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya Bu. Oke, tadi sudah banyak Ibu bercerita mulai dari awal sampai akhir persiapan penyusunan pembelajaran itu sendiri. Itu ada beberapa hal yang Ibu sampaikan, termasuk dalam penerapan model pembelajaran itu sendiri ya. Iya, Pak. Kira-kira yang Ibu pahami, apa sih kelemahan dari Ibu kan memilih model pembelajaran tuh? Iya, Pak. Model PJBL. PJBL. Iya. Project Based Itu Learning. ada alasan ya, Iya, Pak. mengapa mengambil PJBL? Mm-mm. Karena ini terkait nanti bagaimana mengevaluasinya itu. Coba Ibu jelaskan dengan saya, kira-kira hambatan dalam implementasi metode pembelajaran berbasis proyek itu apa saja kira-kira? Yang pertama kenapa saya memilih model ini dulu ya, Pak ya? Iya. Iya. Alasan saya menggunakan model PJBL ini karena diidentifikasi masalah yang pertama masalahnya yang keluar adalah siswa kurang aktif, Pak. Makanya digunakanlah saya model ini, model PJBL untuk mengaktifkan siswa. Karena model ini terpusat kepada siswa, guru memfasilitasi, guru aktif, guru hanya memfasilitasi, sedangkan siswa aktif, dituntut aktif untuk dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Secara garis besar untuk implementasi model ini, yang kesulitan saya, yang pertama adalah awalnya mendesain pembelajarannya, Pak. Karena ini model jarang saya gunakan dan khususnya di sekolah itu metode yang digunakan oleh guru itu masih klasik, konvensional, hanya ceramah. Awalnya saya kesulitan bagaimana sih desain pembelajarannya. Tapi setelah diberikan penjelasan, dipahami sintaks-sintaksnya, saya pikir lebih bisa dikuasai daripada kita memandang sebuah kesulitannya. Ini bisa diterapkan, Pak. Paling cuma media yang digunakan itu perlu waktu untuk menyiapkannya, karena saya menampilkan media video. Saya tidak mengutip video dari orang, saya membuatnya sendiri. Itu hanya sebagai apa ya, untuk merangsang anak saja sih, Pak. Mungkin itu saja tingkat kesulitannya, lebih ke penyiapan waktunya, mendesain pembelajaran sedemikian rupa. Oh gitu ya. Kira-kira menurut Ibu kelemahan yang dihadapi kalau penerapan pembelajaran itu, apa, metode pembelajaran berbasis proyek itu apa saja kelemahannya? Kelemahannya ada, Pak. Jadi murid saya di kelas itu 5. Anak yang level pemahamannya masih jauh dari kebanyakan itu akan mengalami kesulitan karena level kognitifnya, kemampuan mereka secara kognitif kalau nggak dirangsang, dilatih untuk berpikir secara aktif, dilatih untuk memecahkan masalah, mereka akan kesulitan untuk berakselerasi dengan model yang digunakan oleh guru. Sebagai contoh begini, anak-anak itu dari dulu sudah terbiasa, ini loh materinya, ini dibaca, ini diberikan semuanya, ibaratnya disediakan oleh guru. Ibaratnya kalau anak makan itu selalu disuapin, Pak. Sekarang model ini seolah-olah kalau dianalogikan itu anak harus belajar sendiri, gimana dia bisa makan, gimana dia bisa harus nyuapin sendiri, nggak terbiasa semuanya diberikan guru. Mereka lebih aktif.
Nah, mungkin awal-awalnya kelemahannya itu, Pak. Kelemahannya anak belum terbiasa, tingkat berpikirnya juga berbeda-beda. Kemudian secara teoritis Bu, yang saya berharap Ibu memahami sedikit, kan ada kelemahannya itu seperti bahwa PJBL itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam Iya, menyelesaikan, waktunya untuk desain itu Pak lama. membutuhkan biaya, Iya, itu kemudian banyak peralatan yang harus disediakan, gitu. Peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Nah, kalau ada peserta yang kurang aktif, apa langkah Ibu sebagai guru? kalau ada peserta yang kurang aktif, ya pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan secara individual. Pertama ditanyakan dulu kondisinya, penyebabnya, apakah faktor intern atau ekstern, apakah dia kendalanya apa, kenapa dia kok kurang bersemangat gitu. Jadi dilakukan pendekatan dulu Pak. Setelah itu ya memotivasi kawan untuk ngajak supaya teman yang nggak aktif ini dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan diskusi, pengamatan, sehingga yang awalnya tidak aktif, yang awalnya kurang kurang terlibat secara aktif diajak. Yang ketiga adalah memberikan motivasi. Kalau sudah didekati, temannya suruh ngajak, yang ketiga adalah diberikan motivasi, Pak. Ayo, kamu harus terlibat aktif dalam kegiatan ini. Oke. Kemudian Ibu tadi mengatakan menggunakan model pembelajaran PJBL. Iya, Pak. Terus di situ untuk menuangkan materinya yang berbasis coach itu yang mana, Bu? Coba Ibu ini kan. Saya pada model PJBL, materi coach itu kan termuat dalam KD yang melatih KD 3.1.4 itu melatih cara kerja alat gerak pada manusia, di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu mensimulasikan cara alat gerak pada manusia. Jadi nanti di tujuan pembelajaran ini, setelah dilakukan analisis tentang alat gerak pada hewan dan manusia, secara bergantian di kegiatan pembelajaran itu, secara bergantian Pak, karena saya yakin itu bisa memungkinkan karena murid saya kelas 5 itu ada 5 anak Pak, jadi bisa demonstrasi semua. Jadi mereka memperagakan, benar ya. jadi mereka bisa memperagakan satu persatu bagaimana cara alat gerak manusia itu bekerja. Artinya kalau 5 siswa dengan 30 mah sama aja, Bu. Iya, tapi kan saya lebih yakin kalau itu harus sama kan gitu ya, itu masalahnya. Iya. Cuma kan bisa demonstrasi semua Pak, praktek semua. Jadi Ibu bisa mengukur dong tingkat berpikir lots atau hotsnya siswa itu ya. Iya Pak. Yang termasuk kategori berpikir hots itu apa saja Bu kira-kira? Yang kategori level HOTS itu ya kegiatan membandingkan, menentukan, menganalisis, itu sudah ranahnya C4 sudah masuk HOTS Pak. Kalau yang LOTS itu kan masih levelnya C1, C2, C3 hanya menjelaskan, menyebutkan, gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Terus untuk mengevaluasinya, itu bahwa siswa itu seperti kelemahan yang Ibu tadi bilang dengan Bu Sofia kan, siswa kurang aktif. Iya. Untuk mengukur itu bagaimana Ibu melihatnya? Menuangkannya di LKPD itu bagaimana? Boleh saya share screen Pak untuk LKPD-nya? Boleh. Bentar ya Pak ya. Kok tadi belum saya buka ya? Bunda ini udah dalam perjalanan menuju tujuan. Kayaknya. Hati-hati Bu Sofia. Oh, saya butuh. Mbak Valen izin Mbak untuk share screen Mbak.
Izin ya, saya di jalan, saya mau ke kampus ini. Oh iya, iya Bu. Ya, tadi buka dulu di rumah biar tenang, tapi saya ngikuti terus ini. Saya on. Ya. Lanjut. Ada goyang-goyang tapi ya. Gak apa. Kok lihat sini, lihat sana. Apa? Pak Komang, saya butuh izin dari host untuk menampilkan LKPD. Selama belum saya tampilkan, mungkin saya bisa jelaskan ya Pak ya. Bisa. Untuk host itu kan pakai siswa menganalisis ya Pak. Saya turunkan di LKPD itu berupa form, di mana form itu adalah tabel, intinya tabel, ada 2 tabel. Tabel pertama itu siswa menganalisis nama makhluk hidup yang kategorinya vertebrata, yang kedua avertebrata. Yang kedua, dari form tersebut siswa melakukan pengamatan terhadap makhluk tersebut. Alat geraknya itu berapa, apa saja namanya. Jadi di situ juga nanti pada LKPD form analisis itu siswa juga menyebutkan, selain menyebutkan nama juga menggambarkan makhluk hidupnya seperti apa. Jadi mereka untuk memperoleh konsep yang utuh gitu Pak. Itu yang untuk host saya buat evaluasinya itu di LKPD itu berupa lembar pengamatan. Nah, sedangkan untuk yang tujuan ke-1 dan ke-2 itu levelnya masih C2, jadi formnya hanya mereka melakukan disajikan sebuah gambar, mengamati dan menyebutkan contoh-contohnya saja. Kalau contoh sudah disebutkan itu nanti baru dianalisis di kegiatan pengamatan bersama kawan-kawan di kelompoknya. Itu Pak. Gitu ya. Iya. Itu termasuk kegiatan analisisnya. Iya. Kalau coach itu kira-kira ada beberapa tahapan itu C1, C4, C5, C6 itu bisa terwujud nggak di dalam evaluasi Mbak Nur Hayati? Kalau hots yang di KD 3.1 cuma sampai C4 Pak. Sampai C4, cuma sampai menganalisis. Analisis. Tapi kalau ini udah jam 8:20, yang lain nanti loncat gimana? Ya, kita waktunya habis ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih. Bagus, Terima ya, kasih Pak Komang, Bu Sofia. Ya. Mohon maaf kalau ada Mudah-mudahan kekurangan. ini diperlancar lagi sampai nanti ujian-ujian yang akan datang. Ya. Dan belajar lagi ya Bu. Iya Bu, iya saya ingat. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Sofia. Ya, silakan Ibu untuk Valen. Ya. Ini Ibu Poniati sudah masuk. Iya. Ibu off dulu ya. Saya live ya Pak ya, izin live ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Komang, Bu Sofia.